Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan peralihan status P3K menjadi PNS melalui Wakil Komisi 10 DPR RI. Lalu Handrian Irvani terus mendorong teralihkan atau pengangkatan P3K menjadi PNS. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut saja untuk ulasan lengkapnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dorong pengangkatan guru P3 paruh waktu jadi PNS. Dan ini informasinya bukan hanya untuk guru saja, sahabat-sahabat. Seandainya nanti untuk P3K paruh waktu maupun P3 penuh waktu itu jadi PNS, itu bukan hanya untuk guru saja. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Handrian Irvani menegaskan dorongan agar guru berstatus P3K khususnya yang paruh waktu segera diangkat menjadi PNS. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemberian kepastian status dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Ia menyebutkan bahwa Komisi 10 telah meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyusun formula bersama Kemenpan RB guna merealisasikan pengangkatan tersebut. Kami menegaskan kalau MBG dan SPPG ini di P3-kan, maka kami minta guru-guru yang hari ini P3 paruh waktu langsung diangkat menjadi PNS, ujar lalu Handrian. Menurutnya, kondisi P3 paruh waktu saat ini belum memberikan pastian yang layak. Bahkan dalam beberapa kasus gaji yang diterima lebih rendah dibandingkan sebelum berstatus P3K. Itu permintaan Komisi 10. Jadi P3 paruh waktu hari ini yang nasibnya tidak jelas, yang gajinya justru lebih sedikit dibanding ketika mereka masih belum berstatus P3 paruh waktu, tegasnya. Selanjutnya, terkait dengan prioritas antara SP3K, SPPG, dan guru, Komisi 10 meminta agar keduanya berjalan secara kebersamaan demi keadilan. Kami minta supaya beriringan jadi seiring sejalan, artinya pemerataan atau keadilan juga harus dilaksanakan, katanya. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya memahami adanya pertimbangan dari BGN, namun Komisi 10 tetap menekankan pentingnya percepatan pengangkatan guru P3K. Komisi 10 mencatat sekitar 237.000 guru P3K berada di bawah kewenangan Kementerian Dasar di seluruh Indonesia. Jika anggaran memungkinkan, jumlah tersebut dinilai bisa diakomodasi. 237.000 se-Indonesia, kalau anggaran cukup kita sudah hitung, ungkapnya. Jadi 237.000 se-Indonesia, kalau anggarannya sudah cukup ya sahabat-sahabat. Jadi anggaran cukup, kita sudah menghitung. Sementara itu untuk madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama, ia menilai kemampuan anggaran relatif mencukupi. Kemenak itu kan anggaran 75 triliun, saya rasa bisa diprioritaskan, ujarnya. Sebagai perbandingan, anggaran Kemendikbudrismen disebut sekitar 58 triliun yang masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan sektor pendidikan. Selanjutnya, lalu Handrian menekankan bahwa saat ini kunci utama realisasi, ya sahabat-sahabat, realisasi kebijakan tersebut adalah kemauan politik atau political will dari pemerintah, khususnya Kemenpan RB sebagai regulator, Kemendikbudrismen sebagai pengguna, serta dukungan dari Badan Kepegawaian Negara dan pemerintah daerah. Sekarang tinggal political will saja ini untuk mengambil kewenangan guru yang 237.000 ini oleh pusat, katanya. Jadi secara global ya sahabat-sahabat, sebetulnya informasi dari awal sampai akhir ataupun dari beberapa bulan yang lalu, bahkan hampir 1 tahun, sebetulnya untuk konversi P3K ke PNS itu untuk dananya mencukupi. Sebetulnya seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi untuk dana untuk menggaji sahabat-sahabat P3K paruh waktu maupun penuh waktu yang dikonversi ke P3K itu sebetulnya kalau mau di PNS kan itu cukup untuk pendidikan, untuk Kemendikbudrismen. Kalau untuk Kemenak itu relatif mencukupi atau bisa masih cukup, seperti itu ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, ia juga menyinggung kondisi fiskal, termasuk pemotongan transfer ke daerah atau TKD dan anggaran pendidikan yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan tenaga guru secara nasional. Meski besaran anggaran masih dalam tahap perhitungan, Komisi 10 optimis skema ini bisa masuk dalam postur anggaran pendidikan nasional. Selanjutnya, persisnya masih dihitung, tetapi besarannya insya Allah masuk ke formula postur anggaran pendidikan, jelasnya. Komisi 10 menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berlarut-larut tanpa solusi konkret. Ini tidak bisa dijadikan masalah yang berlarut-larut, apalagi dijadikan panggung. Harus ada solusi secepat mungkin, kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan, pungkas lalu Handrian. Jadi untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat. Kesimpulannya untuk informasi kali ini itu bahwasanya untuk peralihan status P3K ke PNS itu sebetulnya anggarannya cukup, dan itu sudah, atau walaupun masih dalam penghitungan ya sahabat-sahabat. Ini yang disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI, tidak main-main ya sahabat-sahabat. Dan terkait dengan isu peralihan status ini juga khususnya dari Komisi 10 DPR RI ini tidak boleh berlarut-larut tanpa solusi yang konkret ya sahabat-sahabat, seperti itu. Walaupun memang sempat untuk Menpan RB itu merencanakan dana tunjangan pensiun itu masuk di PP manajemen ASN,
Walaupun sebetulnya itu kan sudah masuk di ASN ya sahabat-sahabat, atau di UU ASN tahun 2023 kemarin. Hanya saja sampai hari ini untuk PP-nya belum muncul ya sahabat-sahabat. Nah, terus ada pertanyaan politik barusan ya sahabat-sahabat di kolom komentar, apakah itu tidak bisa dituntut atau tidak bisa dipermasalahkan ya. Mudah-mudahan ada beberapa kawan khususnya yang dari Vine ini menonton video ini ya sahabat-sahabat, nanti bisa mencarikan dasar hukumnya, nanti bisa diajukan ke MK juga ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan ini bisa sampai ke telinga untuk sahabat-sahabat Vine dan bisa fight, berjuang. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan informasi bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.